Halo guys, berikut Deddy. Selamat datang di Donor episode 13. Oke, kali ini gue pengen ngebahas sebuah kasus yang bener-bener ngebuat gue tuh sampai gue mikir, gue pengen banget ngebuat mesin waktu biar bisa nolongin nih cewek. Kasian banget guys. Sebuah kasus paling gila di kota Indianapolis, Amerika. Kasus penyiksaan dan pembunuhan dari seorang wanita bernama Sylvia Likens. Penasaran? Langsung aja gue mulai ceritanya. Pertama-tama gue bahas awal mula kasusnya dulu ya. Sylvia Likens lahir di tanggal 3 Januari tahun 1949. Dia berasal dari keluarga besar yang sangat miskin dari daerah Boone County Selatan di kota Indianapolis. Ayahnya bernama Lester Likens, seorang tamatan SD yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga besarnya ini. Kadang kerja nganter laundry, kadang kerja di pabrik, dan Lester ini pernah punya restoran kecil gitu, walaupun akhirnya bangkrut. Setelah itu, si Lester mencoba untuk berjualan makanan, memakai gerobak di sebuah karnaval keliling. Dibantu sama istrinya, Elizabeth Betty Frances, yang ikut berjualan minuman seperti bir dan soda. Sylvia ini anak ketiga. Dia punya saudara kembar, perempuan dan laki-laki, bernama Diana dan Denny, yang umurnya itu 2 tahun di atas dia. Dan punya saudara kembar, laki-laki dan perempuan juga, yang umurnya 1 tahun di bawah dia, bernama Jenny dan Benny. Jadi dia ini lahir kayak kejepit gitu ya. Kakaknya yang di atasnya itu kembar, dan adiknya yang di bawahnya dia juga kembar. Kehidupan Sylvia dan saudara-saudaranya ini sebenarnya sih baik-baik aja. Si Lester sama si Betty ini sangat sayang sama anak-anaknya. Cuman karena si Lester dan si Betty ini suka kerja di karnaval keliling, jadi anak-anaknya ini suka ditinggal. Dan akhirnya kadang tuh suka dititipin sama tetangga atau nggak dititipin sama kakek neneknya. Dan juga Lester dan Betty mempunyai hubungan yang dibilang buruk. Soalnya karena kondisi keuangannya yang begitu parah. Ditambah lagi si Jenny, adiknya Sylvia ini yang di bawahnya 1 tahun ini, mengidap penyakit polio. Jadi kadang mereka itu suka berantem sampai akhirnya pisah rumah. Dan pada suatu hari, ketika Lester ini baru pulang dari kerja di tempat karnavalnya, dia ngeliat tuh anak-anaknya lagi pada duduk-duduk di depan rumah tetangganya, rumah Mrs. Baniszewski. Ditanyain tuh sama si Lester, kok anak-anak gue ini ada di depan rumah lo? Emang ibunya kemana? Terus dijawab tuh sama si Mrs. Baniszewski ini. Dia bilang kalau istri lo baru aja ditangkap sama polisi dan dimasukin ke dalam penjara. Dan setelah dicek, ternyata benar, si Betty ini ketangkep sama polisi lagi nyolong gitu di sebuah toko kelontong. Pada bulan Juli tahun 1965, Sylvia ini tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Dia pada saat itu berumur 16 tahun, mempunyai rambut panjang bergelombang berwarna coklat, dan merupakan seorang anak yang ramah dan sangat murah senyum. Suatu hari, Lester mutusin untuk ikut karnaval keliling lagi. Dan karena si Betty, istrinya ini lagi ada di dalam penjara, dia bingung tuh mau nitipin anak-anaknya ini ke siapa. Diana, anak pertamanya, itu udah menikah dan tinggal sama suaminya. 2 anak laki-lakinya, si Danny dan Benny, dititipin sama kakek neneknya. Tinggal si Sylvia dan si Jenny ini. Dan karena bingung, gak ada tempat lagi buat nitipin si Sylvia dan Jenny, akhirnya mereka berdua dititipin di rumahnya Mrs. Baniszewski. Dan disinilah awal mula mimpi buruk Sylvia dimulai. Oke, Mrs. Baniszewski atau nama aslinya Gertrude Baniszewski. Keluarganya ini sama miskinnya kayak si Lester. Punya 7 orang anak dan bekerja sebagai tukang setrika di rumah tetangga-tetangganya. Anak-anaknya si Gertrude ini bernama Paula berumur 17 tahun, John 12 tahun, Stephanie 15 tahun, Mary 11 tahun, Shirley 10 tahun, dan James dan Dennis yang masing-masing berumur 18 bulan. Pada saat Sylvia dan si Jenny ini dititipin ke Gertrude,
Si Lester berjanji untuk membayar $20 setiap minggunya. Gertrude pun setuju tuh untuk menampung si Sylvia sama si Jenny untuk sementara waktu. Soalnya dia butuh duit juga kan. Udah tuh, mulai si Sylvia dan Jenny tinggal di rumahnya Gertrude. Minggu-minggu awal sih baik-baik aja ya, nggak ada masalah apa-apa. Kadang si Sylvia ini jalan-jalan di taman, membantu beres-beres rumah, dan pada hari Minggu, mereka tuh suka pergi ke gereja bareng. Dan sekalian ada sekolah minggu gitu, barengan sama anak-anaknya si Gertrude ini. Tapi nggak tahu kenapa, si Paula, anaknya si Gertrude, ini kayak nggak seneng banget sama si Sylvia. Dia tuh kayak iri banget gitu sama si Sylvia. Dan dimulai dari situ, muncullah perselisihan antara mereka berdua. Masuk ke minggu yang ketiga, uang yang Lester janjikan untuk dibayarkan tiap minggu, ini nggak kunjung datang. Padahal si Gertrude ini lagi nungguin banget tuh duitnya. Si Gertrude tiba-tiba lari naik ke atas, masuk ke dalam kamar Sylvia dan Jenny, lalu menampar mereka. Dan bilang, aku mengurus kalian minggu ini tanpa ada hasilnya. Sylvia pun langsung ditarik ke dalam sebuah kamar, dan si Jenny ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa ngedengerin suara si Sylvia yang teriak-teriak kesakitan. Besoknya, uangnya ini datang. Tapi emang dasarnya si Gertrude ini udah punya gangguan jiwa, tetap aja tuh dia nggak seneng. Sylvia dan Jenny ini sempat dipukul sebanyak 15 kali menggunakan papan kayu, hanya karena Paula ini bilang kalau si Sylvia dan Jenny ini makan terlalu banyak, sehingga persediaan makanan di rumah itu menipis. Mulai dari situ, Gertrude pun mulai sering menyiksa Sylvia. Nggak ada hari yang dilewati sama Sylvia tanpa pelecehan dan penyiksaan. Dan terkadang, kalau si Gertrude ini udah capek menyiksa si Sylvia, si Paula ini ikut turun tangan ngebantu si Gertrude nyiksa si Sylvia. Pernah suatu hari, si Gertrude ini menuduh Sylvia mencuri uangnya. Lalu, tangannya Sylvia, ujung-ujungnya jaringnya gitu guys, itu dibakar sampai hitam sama si Gertrude. Lalu setelah itu si Sylvia diajak ke gereja dan memaksanya untuk memakan hotdog gratis sampai dia benar-benar sakit dan sampai muntah-muntah. Dan hukumannya, karena dia buang-buang makanan yang enak, dia dipaksa untuk memakan muntahannya sendiri. Dan setelah itu dia dibiarkan kelaparan seharian. Paula pernah suatu hari memukul mukanya Sylvia dengan sangat keras sampai pergelangan tangannya ini patah. Dan akhirnya dia harus digips kan. Dan setelah digips itu, gipsnya ini kan keras ya kalau misalkan udah kering. Gipsnya ini dipakai buat senjata, buat nyiksa si Sylvia. Gila ya. Penyiksaan yang dilakukan Gertrude sama si Paula ini benar-benar mengerikan. Gak butuh waktu lama sebelum yang lainnya ikutan buat nyiksa si Sylvia. Gertrude ini menyuruh anak-anaknya untuk ikutan menyiksa si Sylvia dan Jenny. Tapi karena si Jenny ini mengidap penyakit polio, jadi pada nggak begitu tega tuh untuk menyiksa si Jenny. Dan ya udah, fokusnya akhirnya si Sylvia ini yang mereka siksa. Anak-anak biadab ini melatih karate dan melatih judo mereka kepada Sylvia. Jadi, Sylvia ini dijadiin samsak dan bahan percobaan sama mereka. Kadang dibanting ke tembok, dibanting ke lantai, dijorokin dari atas tangga, dan dijedotin di antara pintu dan juga kursi. Kulitnya Sylvia ini kadang dijadiin asbak sama mereka. Jadi ketika mereka mau matiin rokok, mereka matiinnya di badan Sylvia ini. Pernah juga Sylvia disobek kulitnya, lalu ditaburin garam. Dengan alasan proses pembersihan, karena jiwa Sylvia yang kotor katanya. Kulitnya disobek, ditaburin garam, itu perihnya kayak apa coba? Aduh. Belum selesai sampai situ ya. Pernah suatu hari karena si Gertrude ini semangat banget ngelihat anak-anaknya ini lagi nyiksa Sylvia, dia lalu menyuruh Sylvia untuk menari telanjang di atas meja ruang tamunya sambil masturbasi menggunakan botol Coca-Cola yang kosong di depan pacarnya Stephanie yang bernama Coy Hubert, Coy atau Coy Hubert kali ya namanya. Dan teman-temannya si Coy Hubert ini, tontonan gratis katanya si Gertrude. Saking seringnya disiksa, si Sylvia ini udah susah banget tuh buat mengkontrol nahan pipisnya. Sampai suatu malam, si Sylvia ini mengompol di kasurnya. Dan ketahuan sama si Paula. Si Paula ini bilang ke Gertrude, kayaknya si Sylvia ini udah gak cocok deh untuk tinggal bareng keluarga kita. Dan akhirnya, Sylvia ini dimasukin ke dalam basement, tanpa ada akses kamar mandi sama sekali. Sebenarnya, di bulan September, si Sylvia dan Jenny ini sempat ketemu sama kakaknya yang paling tua, Diana, di sebuah taman. Si Sylvia dan si Jenny ini cerita tuh ke Diana kalau dia tuh disiksa di dalam rumahnya si Gertrude.
Tapi karena si Diana ini mikir terlalu dilebih-lebihkan kayaknya ceritanya, jadi si Diana ini diem aja, nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Mereka ketemu Diana ini sebenarnya 2 kali di sebuah taman yang sama. Tapi ketemu yang kedua kalinya, si Sylvia dan Jenny ini lagi barengan sama anaknya si Gertrude yang bernama Mary, yang umurnya 10 tahun itu. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh si Sylvia. Dan brengseknya, si Mary ini ngadu ke Gertrude kalau mereka baru aja ketemu si Diana sambil makan sandwich dan dengan muka yang sangat ceria. Dan emang karena sakit jiwa ya, lagi-lagi ini penyiksaannya di luar batas menurut gue. Jadi bathtubnya itu diisi dengan air yang sangat panas, lalu Sylvia direbus dalam itu. Dan saking panasnya, Sylvia ini sampai pingsan. Dan ketika Gertrude tahu Sylvia ini pingsan, Gertrude lalu menjerutkan kepalanya Sylvia ke keran bathtubnya guys. Lo tahu itu kerasnya kayak apa kan? Keran bathtub, dijedotin kepalanya biar dia bangun. Gila. Dan sebenarnya ada seorang pria yang diam-diam menelpon ke sekolah, ngasih tahu kalau ada seorang cewek yang lagi disiksa di dalam rumahnya si Gertrude. Tapi ketika dicek, si Gertrude ini malah balikin fakta. Dia bilang kalau si Sylvia ini yang sering kabur dari rumah dan susah diatur. Jadi itu kayak semacam bentuk disiplinnya dari si Gertrude buat si Sylvia. Dan sekolah pun akhirnya nggak ngelanjutin laporan itu. Gak juga hubungin polisi buat ngecek keadaan yang sebenarnya kayak gimana. Gertrude ini sampai menyebarkan sebuah berita bohong ke lingkungan sekitar. Dia bilang kalau si Sylvia ini adalah seorang pelacur. Dan dia mengajak anak-anak di sekitar rumahnya itu untuk ke rumahnya dan menyiksa si Sylvia ini. Dan ya udah, karena didukung dengan ceritanya si Gertrude ini, anak-anak itu semakin semangat untuk pergi menyiksa si Sylvia. Nyiksanya ini nggak cuma dipukul pakai tangan gitu ya, nggak cuma ditonjok guys. Tapi mukanya ini diinjak-injak sama mereka. Dan mukanya si Sylvia ini dipukul pakai besi gorden. Itu ya lumayan tebel sih. Dipukul mukanya berkali-kali. Dan ketika mereka bosan, Sylvia ini dinaikkan ke atas tangga lalu dijorokin. Pada titik ini ada beberapa tetangga yang melihat kejadian penyiksaan ini. Ada yang sempat melapor ke perawat kesehatan masyarakat. Tapi ketika disamperin ke rumahnya si Gertrude, perawat ini nggak ngelihat si Sylvia. Karena memang si Sylvia ini dikurung di dalam basement kan. Jadi nggak ketemu tuh waktu itu. Dan si Gertrude ini juga ngarang cerita nih. Dia bilang ke perawatnya kalau dia udah ngusir si Sylvia dan Jenny dari rumahnya. Di dalam basement itu, Sylvia dikasih makan sekali sehari. Dan cuma sedikit air minum. Kadang dia juga disiram tanpa dikasih baju yang bersih dan kering. Jadi kayak dibiarin kering sendiri gitu guys. Gak dikasih akses toilet sama sekali. Jadi ketika dia mau buang air besar dan buang air kecil, dia pergi ke ujung basementnya itu. Jadi ada sebuah dudukan gitu deh katanya di ujung basementnya itu. Dan ya udah, dia pipis dan pup di situ. Dan anak-anak di sekitar rumahnya si Gertrude ini sampai membayar 5 sen untuk bisa menyiksa si Sylvia. Belum selesai sampai di situ, saking gemesnya kali ya, dia bilang sih kayak si Gertrude ini bener-bener iri sama si Sylvia. Gue nggak paham kenapa. Perutnya si Sylvia ini sampai diukir pakai jarum panas gitu guys. Dan ditulis di perutnya, aku adalah seorang pelacur dan aku bangga dengan hal itu. Dia meminta salah satu tangganya bernama Richard Hobbs untuk mengukir tulisan itu di perutnya Sylvia. The following is an excerpt from a 1965 newscast in which Bob Hoover spoke with Richard Hobb, who explained what he did to the girl. All I did was write out that thing on her stomach, and I hit her about 10 or 15 times. How come? Well, mostly because Gertie told me to. Hoover then spoke to one of the Baniszewski children, who told him how the victim was treated. She refused food. We tried to give her soup every once in a while and stuff like that, and she wouldn't take it. Well, how about these scratch marks on her stomach? Who put them on her? I did. Why? Well, Gertie just thought of it. She said, since you branded us, we're going to brand you. So she etched it in with a pen, and I went over it. She showed me how to do it, and I went over it. I did it. Did you ever use any hot irons on her? No. Yeah, that 3 on her stomach, I did half of that. And Shirley Ann did the other half. Where'd the S come from? What do you mean? There's a big S branded on her stomach, right below one of her breasts. Huh? That's what I'm talking about. Well, that's what you're talking about. Now, how about the inscription on there, I'm a prostitute and proud of it? Who put that on? I did. Malamnya, Sylvia mendengar sebuah percakapan antara Gertrude sama anak-anaknya ini.
tentang gimana dia mau ngebuang si Sylvia. Jadi si Gertrude ini berencana untuk membunuh dan membuang Sylvia ini di tengah hutan. Dan karena si Sylvia merasa nyawanya udah terancam, jadi dia berusaha untuk kabur guys. Tapi karena dia saking lemahnya ya, nggak dikasih makan dan terus-terusan disiksa, dia tuh nggak kuat buat naik tangga. Dan akhirnya pas dia mau buka pintu basementnya, ketahuan sama si Gertrude. Dan setelah ketahuan, habis tuh dia diinjek-injek sama si Gertrude dan juga anak-anaknya. Sampai anaknya yang bernama John Junior Baniszewski memukul mukanya Sylvia memakai besi gorden. Dan akhirnya di situ Sylvia pingsan. Dan ya udah, diikat lagi tuh guys di dalam basement. 25 Oktober tahun 1965, Sylvia udah di kondisi yang bener-bener nggak bisa ngomong sama sekali. Dia sering menggigau dan bener-bener nggak bisa mengkontrol rasa pengen pipisnya. Jadi dia ngompol terus tuh guys. Gertrude yang melihat kondisi Sylvia ini sempat panik dan menyuruh anak-anaknya untuk membersihkan Sylvia dan memandikannya. Lalu dibaringkan di kasur kamarnya. Dan di sana, Sylvia tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Dan besoknya, tanggal 26 Oktober, Sylvia dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan otak, shock, dan juga kekurangan nutrisi. Gertrude yang udah tahu kalau Sylvia ini udah meninggal, masih berusaha nutupin. Salah satu anaknya ada yang menelepon polisi, dan setelah polisi datang, Gertrude ini mengarang sebuah cerita. Dia bilang, pada malam sebelumnya, pas tanggal 25 Oktober itu, si Sylvia ini pulang udah dengan kondisi kayak gini. Udah penuh luka dan lain-lain. Si Gertrude ini udah berusaha untuk ngobatin lukanya si Sylvia, tapi tetap aja nggak berhasil. Gertrude bilang kalau si Sylvia ini disiksa sama anak-anak sekitarnya karena si Sylvia ini adalah seorang pelacur. Polisi mulai nanyain tuh ke anak-anaknya si Gertrude ini satu persatu. Mereka semua kompak nih bilang kalau yang menyiksa si Sylvia ini adalah anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan situ. Paula ini bilang nih ke polisi kalau si Sylvia ini meninggal memang udah yang seharusnya terjadi katanya. Dia juga bilang ke polisi kalau si Jenny mau tinggal dengan keluarga kami juga nggak apa-apa kok. Kita akan rawat dengan baik. Polisi sempat mau pergi tuh, tapi tiba-tiba ditarik sama Jenny. Dan Jenny pun bilang, bahwa aku keluar dari sini, maka akan aku ceritakan semuanya. Dan pada hari itu, Gertrude, Paula, Stephanie, Richard Hobbs, John Junior, dan Coy Hubert ditangkap atas pembunuhan Sylvia. Dan juga 5 anak yang tinggal di sekitar rumahnya Gertrude juga ikut ditangkap atas keterlibatannya mereka. Sebenarnya ya, ada beberapa anak lagi yang ikutan terlibat. Tapi karena mereka nggak cukup umur, jadinya nggak dituntut tuh sama pengadilan. Pada saat ditangkap, si Gertrude ini juga masih berdalih dengan alasannya. Dia bilang kalau yang menyiksa si Sylvia ini adalah anak-anak di sekitar lingkungannya. Proses autopsi dimulai. Dan disinilah semua orang akhirnya tahu seberapa jauh Sylvia ini disiksa sama keluarganya Gertrude dan juga anak-anak di sekitar rumahnya. Sylvia memiliki lebih dari 150 luka, termasuk luka ukiran yang ada di perutnya tadi ya. Dia memiliki lubang di pergelangan tangannya yang bolongnya itu hampir menyentuh tulang guys. Kemungkinan lukanya itu berasal dari rokok yang sering disundutin di tangannya. Kuku jarinya juga semuanya patah. Dan pada saat meninggalnya ini, si Sylvia dalam kondisi lagi menggigit bibirnya. Mungkin kayak nahan sakit yang luar biasa kali ya. Dan pada bulan Mei tahun 1966, setahun kemudian ya, pengadilan memutuskan Gertrude bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Sementara Paula dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua. Mereka berdua dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara wanita Indiana di kota Indianapolis. Yang laki-laki, Hobbs, dan John Junior Baniszewski dan juga Coy Hubert dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dihukum 21 tahun penjara, tapi kemudian bebas 2 tahun kemudian karena berkelakuan baik. Di tahun 1972, Paula juga dibebaskan karena berkelakuan baik. Paula lalu menikah dan mengganti namanya menjadi Paula Pace, bukan Paula Baniszewski lagi. Dan dia berprofesi menjadi seorang guru di salah satu SD di kota Iowa. Tapi di tahun 2012 dia dipecat guys. Karena ada seseorang yang tiba-tiba menelpon ke SD-nya itu dan ngasih tahu identitas aslinya si Paula ini. Gertrude bebas pada tanggal 4 Desember tahun 1985.
lagi-lagi karena berkelakuan baik. Jenny dan seluruh warga sekitar memprotes atas keputusan itu, tapi tetap aja keputusan hakim udah nggak bisa diganggu-gugat. Dan ya udah, dia dibebasin. Gertrude mengganti nama aslinya dia menjadi Nadine Van Vossen. Dan dia juga pindah ke kota Iowa. Dia akhirnya meninggal di tanggal 16 Juni tahun 1990 karena kanker paru-paru. Stephanie karena belum cukup umur, dia masih 15 tahun ya. Dia nggak dituntut apa-apa tuh. Dia pindah ke Florida dan menikah di sana. Dan dia juga mempunyai 3 orang anak. Dia juga berprofesi menjadi seorang guru. Dia juga mengubah namanya menjadi Stephanie Serikstad. Richard Hobbs meninggal di umur 21 tahun karena kanker pada tanggal 2 Januari tahun 1972. Coy Hubbard meninggal pada tanggal 23 Juni tahun 2007 karena serangan jantung. John Baniszewski akhirnya tinggal bersama kenalan keluarganya. Dia mengganti namanya menjadi John Blake. Dia meninggal di umur 52 tahun pada tanggal 19 Mei tahun 2005. Dan sementara si Jenny akhirnya menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia hidup sehat dan cukup lama untuk mendapatkan sebuah kabar kalau si Gertrude ternyata udah meninggal karena kanker paru-paru. Si Jenny meninggal di tahun 2004 di umur 54 tahun. Dan untuk mengenang kasus Sylvia Likens ini, sebuah monumen setinggi 6 kaki dibangun di Taman Willard, di tempat di mana Sylvia biasa bermain. Sylvia Likens, gadis berumur 16 tahun, setelah berbulan-bulan disiksa, dilecehkan, dan juga dipermalukan, tubuhnya akhirnya nyerah. Udah gak kuat lagi nahan sakit. Disiksa bukan cuma sama keluarga Baniszewski, tapi juga anak-anak sekitar lingkungannya. Banyak orang yang sebenarnya bisa mencegah kematian Sylvia ini, menegakkan keadilan buat dia, tapi nggak ada satupun yang peduli dan berani untuk mencegah kematian Sylvia. Semoga Sylvia Likens bisa beristirahat dengan tenang. Oke guys, jadi itu dia akhir dari kasus Sylvia Likens. Buat kalian yang pengen gue ngebahas suatu kasus unsolved mysteries atau kasus-kasus pembunuhan lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah. Atau kalian punya cerita horor, kisah nyata yang pengen gue bawain di channel YouTube gue, bisa banget langsung aja kirim cerita kalian ke email yang nanti gue bakal masukin di deskripsi. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di donor episode berikutnya. Bye-bye.